Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja saya berharap Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada rembukan atau penyampaian dalam uraian Petung Selapanan. Sebenarnya begini, saya tidak membuat konten Petung ini sudah sangat lama. Sudah mungkin bertahun yang lalu, cuma dengan segala pertimbangan ada sesuatu yang saya khawatirkan, barangkali kurang mengena, kurang pas dan lain-lain dengan segala pertimbangan. Tapi setelah saya melihat di konten-konten banyak saya yang dengarkan di situ, kadang-kadang saya jadi berpikir, bagaimana saya tidak mengeluarkan apa yang saya pernah pelajari, apa yang saya tahu, sebab dengan pertimbangan bahwa apa yang tidak saya sampaikan ini cukup memberikan suatu gambaran, cukup memberikan suatu pandangan bahwa apa yang saya sampaikan ini atas dasar rujukan Petung Selapanan dari pertemuan satu dengan yang lain yang beratus-ratus pertemuan weton, dan dengan segala pertimbangan dan apa yang saya amati terhadap keluarga dekat, famili dan sahabat saya, bahkan saya sendiri punya ketepatan, punya akurasi yang sangat tidak lemah. Artinya akurasi yang cukup tinggi. Akhirnya dengan pertimbangan itu, maka saya munculkanlah Petung-Petung ini sebagai konten saya. Terlepas selalu saya katakan bahwa tentu saja ini bukan ramalan, tapi Petung atas dasar rujukan daripada penelitian nenek moyang yang mungkin puluhan bahkan ratusan tahun dulu sebagai titen-titen. Sekarang ini yang tidak saya sampaikan adalah pertemuan antara Bu Kliwon dengan Rabu Wage. Sama-sama Rabu tapi pasarannya berbeda, yaitu Rabu Kliwon dan Rabu Wage. Rabu 7, Kliwon 8, kemudian Rabu Wage, Rabu 7, Wage 1. Angka yang dimunculkan adalah nilai 1. Pertemuan antara Rabu Kliwon dan Rabu Wage secara keseluruhan begini nih, saya menyampaikan, saya merasa serk karena boleh dikatakan pertemuan ini adalah cukup mantap, dimana ketika dipertemukan Rabu Kliwon dengan Rabu Wage ini awal adalah nilai 1 yang notabene 1 tentu saja tidak punya dominasi tertentu, tapi dalam pemahaman rezeki tetap bisa digerakkan, bisa usaha, bisa mendapatkan hasil. Jadi nilai 1 ini saya berharap Anda nyaman, karena faktor kesulitan tertentu boleh dikatakan tidak ada. Kembalikan kepada kepribadian Anda berdua bahwa jaga baik-baik dalam artian hubungan berdua, karena nilai 1 meskipun tidak dominasi tapi cukup ekonomi bisa bergerak. Kemudian periode kedua adalah nilai 3. 8 tahun yang kedua ini nilai 3, yang notabene nilai 3 adalah dominasinya gunjingan, dipadu, tidak ada batasan, karena jangan sampai kita bicara masalah dipadu ini sebagai sebuah provokasi untuk membuat Anda dengan tetangga atau dengan siapa, tidak ke situ arahnya. Yang penting Anda bisa introspeksi, self-correct, bahwa artinya ngoreksi diri sendiri bahwa kenapa dipadu, sisi mana, kelompok mana, dan lain-lain ini kira-kira Anda koreksi bisa ditemukan. Ini untuk periode yang kedua, tapi dari sisi pendapatan Anda tetap mudah. Jadi sekuat Anda berusaha, tetap Anda mendapatkan hasil. Kemudian periode yang ketiga adalah nilai 5, yang notabene nilai 5 memang kemudahan tentang bicara masalah finansial,
rezeki buat Anda berjalan lancar selama hitungan kalau normal itu 8 tahun, tapi ketika berpositif kepribadian yang 8 tahun untuk periode yang ketiga ini bisa jadi 9, 10 tahun, bahkan 12 tahun. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi lebih cepat bergerak ke maju ketika nilai 3, nilai 5 ini sudah mulai auranya sudah mulai masuk. Apalagi kemudian masuk nilai yang keempat adalah dominasinya jodoh, yaitu loro, 2. Maka ikatan rumah tangga Anda sangat kuat, dari si rezeki juga kuat, dan di akhirnya masuk ke 40 tahun dalam artian 8 tahun menuju ke 40, dari usia perkawinan ke 20, 32 pun masuk kembali ke angka 5. Jadi boleh dikatakan secara keseluruhan 1, 3, 5, 2, 5 adalah keluarga Anda dari sisi ini bisa jadi orang yang berkecukupan karena ada kemudahan dari sisi rezeki dan ada kejutan ketika usia perkawinan masuk ke 16 tahun sampai selesai hitung, yaitu 40 tahun dibagi 5 pasaran yang 8 tahunan, 1 windu sampai 5 kali dalam artian normal-normal saja. Dan saya harap sebelum saya sambung ke pasangan Rabu Kliwon kemudian Kamis Kliwon, saya berharap Anda subscribe. Tentu saja ini harapan saya untuk subscribe. Kemudian bagi Anda mudah-mudahan bisa tersambung selalu dalam hitung-hitung yang selanjutnya. Jadi di sini pertemuan selanjutnya adalah Rabu Kliwon dengan Kamis Kliwon. Rabu 7 Kliwon 8.15, Kamis Kliwon Kamis 8, Kliwon 8 16. Jadi hasil hitungan yang pertama adalah 1. Sama tentu saja dengan tadi yang saya pertemukan antara Rabu Kliwon dengan Rabu Wage, nilai 1, di mana ada kemudahan jika Anda tetap bergerak, meskipun tidak ada dominasinya, kekuatan dalam pemahaman rezeki, tapi setiap pergerakan usaha tetap ada hasilnya. Karena harus syukuri bahwa saya juga katakan ada yang diusahakan setelah sungguh-sungguh pun tidak akan ada hasilnya. Seperti itu, ada yang sangat berat. Makanya di nilai yang 1 untuk Anda ini saya harap Anda cukuplah bersyukur karena memang pendapatan tetap ada meskipun bukan dominasinya. Kemudian masuk ke nilai yang ketiga adalah 3, di mana diulang kembali nilai yang ketiga atau 8 tahun yang ketiga ini pun 3. Jadi kedua dan ketiga ini memang sama. Tapi tentu saja masih cukup baik karena pergerakan sisi ekonomi Anda tetap bergerak. Terlepas dari nilai 3 ini ada dominasi pembicaraan, gunjingan, tapi kembali kepada Anda juga bahwa mungkin bisa membaca bahwa kenapa menjadi bahan pembicaraan. Secara pribadi tentu Anda lebih pada bisa mengetahui, bahkan mungkin daripada saya sendiri yang mengatakan hal ini karena saya yang membaca, itulah hitungan yang ada. Tapi harus bersyukur bahwa dari sisi rezeki Anda tetap berjalan lancar, apalagi kemudian nilai yang berikut 8 tahun yang keempat adalah nilai 5, di mana nilai 5 memang dominasinya sangat kuat kepada rezeki. Jadi dari awal kalau dikatakan 1, kemudian 3, dan kemudian 5, di sini secara keseluruhan Anda cukup kuat dari sisi finansial, dan dari sisi yang lain-lain mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun kemudian yang terakhir, 8 tahun yang terakhir, angkanya adalah 4, di mana selalu saja dominasi
nilai 4 adalah pegat yang boleh dikatakan unsur kesehatan dan lain-lain. Memang ada kesulitan, tapi dengan harapan karena diawali semuanya dengan cukup kemudahan, maka harapan saya Anda tetap bisa melewatkan hal seperti ini, kuat sampai kakek, nenek, nini lan mintuno. Itu tentu harapan saya. Saya kira penjelasan ini cukup sampai di sini. Kemudian kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalaupun semua uraian dan penjelasan ada menjadi kekeliruan, harapan selalu adalah semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita memberikan ridho dan ampunannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.